Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari. Kami bersyukur pada sampai hari ini selama seminggu demi seminggu ya. Kita bersyukur juga bahwa ya meskipun ada kasus-kasus virus yang lain, tapi Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita sampai hari ini. Saudari, pada hari ini ya saya dan Saudara Moses kita akan membahas satu topik yaitu mengenai mengikat orang kuat itu. Nah, saudari sekalian, selama seminggu ini kita juga sudah bahas bagaimana ada belas kasihan, ada teladan Yesus ya. Tapi hari ini mengenai mengikat orang kuat diambil dari ayat Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara Moses, apa yang bisa kita lihat atau dapatkan dari judul dan ayat ini? Amin. Ya, jadi Matius pasal 12 ini ada sebuah kelanjutan ya dari perjalanan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dia mau menyebarluaskan kerajaan. Setelah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya kemudian banyak orang mengatakan bahwa wah, jangan-jangan Tuhan ini adalah Beelzebul ya, penghulu setan, mengusirnya. Maka Tuhan menjawab hal ini ya, bahwa dengan perumpamaan bahwa ada seorang kuat ya, kalau mau dikalahkan orang ini harus diikat ya. Ini menunjukkan bahwa perkara mengusir setan ini bukan perkara yang sembarangan ya, dan tidak bisa Satan itu mengusir Satan. Harus ada kuasa yang lebih kuat untuk bisa mengusir Satan. Nah, ini perkataan Tuhan ini penuh dengan hikmat. Ya, dia membawa banyak orang Farisi yang menuduh dia, yang istilahnya kalau sekarang itu adalah membuat saksi palsu ya terhadap dia, bahwa dia mengusir dengan penghulu Satan. Nah, Tuhan tidak demikian. Karena di ayat sebelumnya Tuhan berkata bahwa kalau iblis mengusir iblis, maka akan terbagi-bagi dan kerajaannya tidak dapat bertahan. Ya. Karena itu kita dapat lihat di sini ada perkara, ada kuasa roh Allah yang dapat mengusir setan. Nanti kita akan lihat bagaimana kuasa roh Allah ini bekerja di dalam mengikat si orang kuat itu. Amin. Betul ya. Jadi saudara-saudari sekalian, kita melihat tadi sama Moses juga sudah membuka dengan sangat baik. Kita hari ini perlu melihat bahwa apa itu mengikat orang kuat ya. Jadi saudari, mengikat orang kuat ya, kalau yang saya lihat adalah di sini ketika Tuhan mengusir setan, pertama-tama dia mengikat setan. Namun bukan hanya perkara mengikat ya, dia juga berperang. Ya. Berperang di sini berarti dengan doa ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa hari ini kita ingin membangun satu kebiasaan yang baik, satu kerajaan Allah ya. Kita harus mengikat dulu orang kuat itu. Namun memang kondisi hari ini tidak mudah, tapi saudari bukan berarti tidak bisa. Maka saudari tadi saya katakan adalah berperang. Amin. Bagaimana? Saudara Moses, adakah yang saya perlu ketahui juga saudari perlu ketahui lagi? Ya, betul sekali ya, bahwa perkara berperang, ya mengikat si orang kuat itu sangat berhubungan dengan perkara berdoa. Ya, Tuhan sendiri sampaikan ya di dalam pasal 17, nanti kita akan lihat bahwa di dalam doa kita ini punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, dan khususnya berkaitan dengan hal negatif, berkaitan dengan iblis ya, berkaitan dengan musuh Allah, maka perkara mengikat ini sangat-sangat penting ya, karena iblis itu
punya kekuatan, tapi dia tidak punya kuasa atas Allah. Puji Tuhan, doa kita ada doa yang berkuasa. Nah, doa seperti apa yang doa yang berkuasa? Di dalam pasal 17 ayat 21, saudara-saudari, Anda bisa lihat satu kisah yang hampir sama ya, di mana murid-murid itu ingin menyembuhkan seorang yang kerasukan setan tapi nggak bisa. Tapi begitu Tuhan datang, wah, orang yang kerasukan itu segera sembuh. Dan Tuhan berkata bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, saudara Renat. Nah, ini menarik. Ada kata berdoa dan ada kata berpuasa. Nah, ada teladan yang sangat baik dari seorang saudara bernama Watchmeni, ya, saudara kita ini di awal-awal pelayanannya dia benar-benar sewaktu dia berdoa dia pasti berpuasa. Terlebih ketika hari Sabtu ya, ketika dia mempersiapkan firman di hari sebelumnya untuk hari Minggu, dia benar-benar berpuasa. Kenapa? Supaya beban yang ada di atas pundaknya itu bisa menjadi makanannya. Ya, jadi berpuasa kan tidak makan apapun ya. Dia meletakkan segala haknya untuk makan, tapi melalui berpuasa yang jadi makannya itu adalah beban-beban doanya. Nah, saudara-saudara, begitu beban itu dimakan, wah, maka doa itu akan penuh dengan bobot, ya, penuh dengan kekuatan. Saudara-saudari, ketika doa kita diiringi dengan puasa, wah, niscaya ya, di dalam doa kita akan punya kekuatan dan kuasa yang jauh melebihi Satan. Amin. Amin ya. Jadi saudari, benar sekali ya, bagaimana ternyata perlunya ada doa dan puasa. Jadi yang saya ketahui adalah puasa itu berarti kita memberikan hak kita kepada Tuhan. Jadi saudari, ya, kita juga perlu menyadari memang ada hal-hal yang mungkin kita sukai, kita senangi. Saudari, itu perlu kita berikan pada Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan, berarti masih ada perkara yang menghalangi kita untuk bisa mengikat orang kuat. Nah, jadi saudara sekalian, ini juga perlu kita ketahui bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, ya seperti dalam Matius 6 ya, saudara Moses, kita juga pernah baca di pasal sebelumnya. Di situ perlu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi tidak boleh orang tahu bahwa kita sedang dan sebagainya. Nah, ini berarti apa? Saudari pendengar podcast Emana, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang besar, ya kita juga perlu ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim ya, supaya Tuhan juga bisa bekerja lebih dari yang kita doakan. Nah, maka saudari, ini apa? Menandakan setiap hari perlunya kita memiliki kedambaan, kerinduan ya, supaya makin hari makin banyak orang juga yang boleh diselamatkan. Entah itu keluarga kita, entah itu saudara kita, ya setiap orang ya, yang penting dia adalah manusia. Ya, dia perlu memiliki pengenalan akan Kristus. Ya, jadi saudari, kita perlu mendoakan hal ini. Amin. Bagaimana, Saudara Moses? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya rasa demikian. Ya, saya rasa moga ini juga mendorong kita untuk banyak berdoa, bukan hanya untuk hal-hal yang besar, namun juga melalui hal-hal yang kecil, kita bisa berlatih berdoa. Ya, berpuasa itu bukan sebuah kewajiban. Berpuasa itu adalah kita belajar meletakkan hak. Ya. Berpuasa juga bukan sebuah seremonial, bukan sebuah upacara, tata cara. Berpuasa adalah mutlak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan berhak mendapat apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Amin. Puji Tuhan, Saudara Renat. Mari kita tutup dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kami belajar di dalam Matius 12 bahwa kami dapat mengikat orang kuat itu. Tuhan Yesus, apapun yang tengah terjadi hari ini, memang semua atas izin-Mu. Namun Tuhan, kami juga mau belajar segala kekhawatiran, segala kegelisahan yang membuat kami kekurangan iman. Kami mau belajar mengikatnya. Sehingga Tuhan, semua kekuatan itu tidak dapat menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih, Saudara Moses. Terima kasih, Saudari. Selamat Hari Tuhan. Selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.